Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk adik-adikku yang sekarang kelas 5 sekolah dasar, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam dan juga Nabi Ilyasa. Nah, sebelum kakak menyampaikan tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas dan Ilyasa, perlu kakak tunjukkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yakni yang pertama, peserta didik dapat memahami kisah teladan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani, mempraktekkan atau mencontohkan kisah teladan Nabi Ilyas dan Ilyasa pada kehidupan sehari-hari. Nah, inilah cerita dari kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel, kaum dari Nabi Ilyas ini, menyembah patung berhala yang bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihi salam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihi salam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Nah, Nabi Ilyas ini dikejar-kejar mau dibunuh oleh kaumnya sendiri, kaumnya yang menyembah patung berhala yang bernama Baal. Ada yang mengatakan Baal, ada yang Baal. Ini Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas untuk menyembah Allah itu benar. Orang-orang kafir ini yang mau membunuh itu, yang selalu membenci Nabi Ilyas, ini akhirnya diadab oleh Allah dengan diberikan musibah berupa kekeringan selama 3 tahun. Akibatnya banyak sekali tanaman-tanaman yang mati dan juga binatang ternak yang mati. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihi salam didengar dan dikabulkan oleh Allah. Namun setelah musibah itu terhenti, tanaman dan ternak kembali baik, mereka kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang maha dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Kaum-kaumnya yang kafir ini, yang tidak mau beriman kepada Allah, itu akhirnya diberikan adab oleh Allah dengan musibah yang lebih berat, yakni gempa bumi. Dan bagi orang-orang yang beriman, yang mau menyembah Allah dan mengikuti Nabi Ilyas, ini selamat karena mereka telah pergi lebih dulu meninggalkan negeri itu. Nah, setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, akhirnya Nabi Ilyas digantikan oleh keponakannya yang bernama Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini masih keponakan dari Nabi
Ilyas. Jadi setelah Nabi Ilyas meninggal, akhirnya Nabi Ilyasa diberikan wahyu oleh Allah menjadi nabi menggantikan Nabi Ilyasa untuk mengurus kaumnya Nabi Ilyas. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Jadi kaum yang tadinya setelah ditinggal wafat oleh Nabi Ilyas itu kembali ingkar, itu akhirnya perlahan kembali taat karena dakwahnya Nabi Ilyasa. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi setelah Nabi Ilyasa ini wafat, kaumnya Bani Israel ini kembali durhaka kepada ajaran Allah. Hari demi hari mereka ini semakin kufur setelah ditinggal wafat oleh Nabi Ilyasa. Jadi yang tadinya Nabi Ilyas ini sudah ketika waktu Nabi Ilyas masih hidup, itu kaum Nabi Ilyas ini mau menyembah Allah semuanya, beriman dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi setelah Nabi Ilyas wafat, kemudian kaumnya ini menjadi ingkar, menjadi kufur kembali. Nah, kemudian digantikan oleh Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa ini menggantikannya. Setelah itu ketika dipimpin oleh Nabi Ilyasa, mereka kembali hidup tentram, rukun, makmur dan beriman, bertakwa kepada Allah. Setelah Nabi Ilyasa wafat, kembali lagi menjadi kufur, ingkar kepada Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Jadi selalu timbul musibah-musibah diadab oleh Allah karena ingkar setelah ditinggal oleh Nabi Ilyasa. Nah, pada saat kesengsaraan itu akhirnya lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Demikianlah adik-adik cerita singkat tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Nah, ada beberapa pelajaran di sini yang dapat dipetik dari kisah teladan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, yakni Nabi Ilyasa adalah pelanjut kekuasaan dari Nabi Ilyas. Yang keempat, Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Yang kelima, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Jadi kalau kita mau taat, mau beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah, insya Allah kita akan bahagia hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Nah, sekian ceritanya untuk hari ini. Dan tugas hari ini adalah yang pertama, tugasnya hanya satu. Silakan adik-adik buat rangkuman atau cerita singkat dari kisah teladan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Itu ditulis di bukunya, kemudian setelah itu ditunjukkan kepada bapak ibu gurunya masing-masing agar diberikan penilaian. Sekian dari kakak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi adik-adik, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian merasakan pembelajaran yang sama, pembelajaran yang mudah melalui channel Teman Belajar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.